Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah tengah minggu kali ini. Bersama dengan orang-orang terkasih, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita naikkan syukur kita atas segala kebaikan yang melimpah dalam hidup kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk malam ini yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami boleh berkumpul bersama dengan orang terkasih untuk menyediakan diri, berdoa, mendengarkan firman Tuhan pada malam ini. Tuhan, kiranya semua yang kami dengar boleh menjadi berkat bagi hidup kami. Terlebih boleh mengingatkan kami untuk kami lebih baik lagi di dalam menapaki hari demi hari. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kelancaran di dalam ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan puji syukur kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat GKMI Salatiga. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang kami kenal dan kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, agar jemaat-Mu dapat menerima dan menyimpannya dalam hati, dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, saya diberi tema, yakni aku bukan pengganti Allah,
terambil dalam Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. LAI memberikan judul Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Beginilah firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ya, Bapak Ibu, bulan September ini adalah bulan perdamaian. Minggu terakhir di bulan September. Maka dari itu tepat jika penutupan bulan perdamaian ini ditutup dengan kisah Yusuf, di mana kisah Yusuf adalah kisah yang memulihkan hubungan dan dipulihkan, yakni antara keluarga dengan kakak-kakaknya, sebab perdamaian memang harus dimulai dari keluarga yang sudah pulih atau dipulihkan. Menjalani hidup bersama di dalam suatu keluarga tentulah tidak mudah. Sering terjadi gesekan-gesekan yang terjadi atau konflik yang terus berulang. Nah, situasi semacam ini seharusnya harus diwaspadai karena dampak dari gesekan-gesekan yang ada akan menghasilkan situasi yang saling mendendam. Selanjutnya bisa saja terjadi bahwa setiap anggota keluarga, bahkan kerabat dekat sendiri bisa menjadi musuh di dalam selimut. Artinya bahwa konflik itu tidak dapat kita hindari dan juga tidak dapat kita biarkan. Karena hal ini akan mengakibatkan menyakitkan bagi kita. Nah, konflik ini dapat melahirkan kebencian yang mengakibatkan kesakitan yang lebih panjang. Orang percaya diajar untuk hidup di dalam pengampunan agar mereka merasakan kelegaan dan kehidupan mereka dipulihkan. Nah, sungguh diperlukan kebesaran hati untuk melakukan pengampunan dan seperti Yusuf ini. Nah, mari kita belajar dari tokoh Alkitab ini, Yusuf. Kita tahu bahwa kisah keluarganya ia disakiti dan dibuli atau dirundung oleh kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya sendiri karena mimpi yang Tuhan nyatakan dan kebenarannya dinyatakan oleh mimpi Yusuf kepada mereka yang akan disampaikan. Nah, rencana saudara-saudaranya mempunyai rencana bahwa akan menyingkirkan dan membunuh Yusuf dan bahkan dikerjakan dengan sangat rapi. Nah, teks perenungan ini mau mengajarkan kita tentang mengisahkan keluarga yang rentan mengalami situasi balas dendam. Pada waktu itu keluarga Yakub di Mesir telah menjadi kepercayaan Firaun dan saudara-saudaranya merasa khawatir tentang bagaimana akan berhadapan dengan Yusuf ini. Karena mereka sudah berbuat jahat kepadanya waktu lalu. Mereka khawatir akan Yusuf ini melampiaskan dendamnya kepada mereka. Apalagi setelah meninggal ayahnya
kita juga pasti akan mempunyai pemikiran yang sama. Kekhawatiran itu sendiri bukan tanpa alasan. Sejauh ini tidak ada pernyataan yang jelas, bahkan gamblang bahwa Yusuf akan mengampuni saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf menyatakan apa rencana Tuhan yang sebenarnya. Nah, di tengah situasi yang tidak menentu ini, mereka mulai menyusun sebuah strategi perdamaian dengan Yusuf. Mereka mengirimkan utusan, saudara-saudaranya mengirimkan utusan kepada Yusuf karena saudara-saudaranya tidak berani menghadap langsung kepada Yusuf. Nah, strategi perdamaian yang dilakukan oleh saudara Yusuf adalah mengatasnamakan ayah mereka. Karena Yusuf dan ayah mereka Yakub memiliki kedekatan yang spesial. Mereka mungkin ingin menegaskan bahwa kedekatan spesial ini Yakub dikatakan memohon kepada Yusuf. Jika memang Yakub benar-benar mengucapkan kalimat itu bagi Yusuf, membuat Yusuf tidak mungkin berkata tidak bagi saudara-saudara. Nah, strategi terakhir yang digunakan oleh saudara-saudara Yusuf adalah menawarkan diri untuk menjadikan budak dalam kerajaan Mesir. Nah, tindakan ini sangat ironis, Bapak Ibu. Karena salah satu alasan mereka ialah dahulu membenci Yusuf karena mimpinya dan kebenarannya melewati mimpi itu. Nah, Yusuf beberapa kali menceritakan mimpi bagaimana ia akan menjadi pemimpin atas saudara-saudaranya. Dan ia pun bahkan dijuluki tukang mimpi oleh saudara-saudaranya. Nah, kekesalan atas mimpi yang mendorong mereka untuk menjual Yusuf, kini mereka malah terbalik menawarkan dengan sukarela diri mereka untuk menggenapi mimpi itu. Sangat ironis bahwa untuk dapat bertahan hidup di tengah kelaparan pada zaman itu, saudara-saudaranya melakukan ini. Memang orang kalau sudah kepepet, itu nekat melakukan apapun demi perut mereka. Nah, melihat upaya saudara-saudara Yusuf memohon belas kasihan dari Yusuf ini, Yusuf menangis dengan keras. Ini adalah kesedihan yang luar biasa. Nah, tampaknya Yusuf menunjukkan bahwa dia tidak pernah menyimpan dendam kepada saudara-saudaranya. Nah, jika tidak dendam, apa yang perlu dilampiaskan kepada saudara-saudaranya? Tidak ada yang perlu dilampiaskan kepada saudara-saudaranya. Tentu ini tindakan yang sangat luar biasa. Yusuf itu memiliki segala alasan untuk meletupkan, meluapkan dendamnya kepada saudara-saudaranya. Karena dia mempunyai kekuasaan, bahkan kesempatan. Kekuasaan adalah dia adalah penguasa Mesir pada saat itu. Dan kesempatan itu di hadapan saudara-saudaranya, bisa saja Yusuf membunuh atau bahkan menjadikan budak yang sangat keras kepada saudara-saudaranya. Namun Yusuf tidak melakukan hal itu. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa gesekan atau konflik memang tidak dapat terhindarkan. Tapi sikap hendak membalaskan dendam atau hendak mengampuni, itu sikap yang dapat kita pilih. Nah, bagaimana kita mampu membuang dendam dan memberikan pengampunan? Kuncinya ialah terletak pada perspektif hidup yang berpusat kepada Allah. Dari apa yang kita renungkan pada hari ini, kisah Yusuf memberikan sebuah cara pandang yang baru, di mana benar-benar berbeda dan dapat kita teladani. Yang pertama adalah tentang rancangan Allah, di mana semua pengalaman hidup, yaitu baik atau buruk, ada di dalam rancangan Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita maupun orang lain. Hal ini tidak mudahlah dipahami oleh orang yang hatinya masih dipenuhi dengan keinginan-keinginan untuk membalaskan dendam terhadap orang-orang yang telah bersikap buruk kepadanya. Hal ini biasanya ditemukan oleh orang-orang yang menyadari bahwa hidupnya ada di dalam rancangan damai sejahtera Allah. Rancangan damai sejahtera itu
tidak melulu terjadi dalam situasi yang baik-baik saja. Tetapi ada waktu di mana kita memasuki masa berat bahkan terpuruk. Itu agar rancangan damai sejahtera itu suatu saat pasti akan terpenuhi. Kesadaran bahwa kita hidup di dalam rancangan damai sejahtera Allah menolong kita untuk melepas pengampunan bagi orang-orang yang dengan sengaja melukai kita, yang memang sengaja bertindak buruk kepada kita. Tidak hanya pengampunan, tetapi kesadaran ini menolong kita untuk menguasai diri dari keinginan untuk membalaskan perbuatan jahat itu. Rangkaian pengalaman hidup Yusuf, dia merefleksikan hidup. Ternyata dia sampai ke Mesir itu dipakai oleh Allah untuk mengampuni tindakan jahat seseorang, yaitu saudara-saudaranya sendiri. Dengan menyadari bahwa hidup kita adalah dalam rancangan damai sejahtera Allah, Tuhan sanggup mengatur pengalaman buruk kita di masa kini. Tetapi untuk menjadikan sebuah kebaikan di masa yang akan datang, termasuk bagi orang yang telah berbuat buruk kepada kita. Yang kedua adalah mengungkap kebenaran, di mana pernyataan Yusuf kepada saudara-saudaranya bukan sebuah ulasan masa lalu atau slogan masa lalu ketika ia mengingat perilaku saudara-saudaranya. Tetapi dengan sungguh ia mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya kepadanya adalah tindakan yang jahat. Nah, di sini kita belajar Bapak Ibu bahwa sebuah keberanian untuk mengungkapkan kejahatan atau keburukan dari sesama kita itu merupakan baik bagi kita. Nah, dalam budaya Jawa, belangkon itu seringkali menggambarkan sikap hati orang yang cenderung memendam, tidak mau mengungkapkan isi hati yang sebenarnya. Mungkin bisa saja orang itu malah mengubahnya menjadi dendam. Nah, inilah yang sering terjadi kepada setiap kita. Tidak mau mengungkapkan perilaku buruk, tidak benar atau tindakan jahat yang sudah kita terima dari sesama. Kita hanya memendamnya saja. Padahal sikap ini diperlukan. Bahkan untuk keuntungan kedua belah pihak. Di pihak kita ini menjadi sebuah tindakan perlawanan tanpa kekerasan. Bahwa karena mengungkapkan bahwa apa yang diperbuat sesama kita ialah tidak baik atau tindakan yang salah, buruk atau jahat. Nah, kita menjadi lega, menjadi dipulihkan. Dan kita juga di pihak sesama kita memulihkan Bapak Ibu. Bahwa pihak sesama kita yang bersikap jahat atau buruk kepada kita, ia disadarkan akan perilakunya yang salah dan buruk. Sehingga harapannya ia tidak mengulangi lagi kejahatan atau keburukan kita yang dia lakukan kepada kita, bahkan kepada sesamanya yang lain. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, yakni membalas dengan kebaikan. Setelah Yusuf mengungkapkan tindakan jahat para saudaranya, ia tidak membalas dengan mengusir mereka dari tanah kekuasaannya. Justru ia berjanji di akhir ayat ini bahwa kehidupan saudara-saudara Yusuf akan dipelihara selama Yusuf masih menjabat dan memiliki kekuasaan di Mesir. Tidak hanya perkataan yang menghibur saudara-saudaranya saja, tetapi ternyata tindakan nyata Yusuf ini menunjukkan kesediaan untuk sungguh-sungguh melakukan rekonsiliasi dengan saudara-saudaranya. Rekonsiliasi ini bermakna memperbaiki kembali yang rusak, relasi yang rusak dipulihkan dan memulihkan relasi yang rusak. Artinya situasi yang tadinya baik-baik saja akan rusak dengan konflik, kemudian kembali terjalin dengan baik seperti semula, bahkan justru lebih baik lagi daripada yang semula. Nah, dalam hal ini ternyata tidak berlaku pepatah mengatakan kertas yang kusut tidak dapat bersih kembali. Jika kita menerapkan pepatah tersebut, maka pastilah tidak akan terjadi rekonsiliasi yang saya telah jelaskan. Yaitu tidak akan terjadi rekonsiliasi di antara kita, bahkan sesama kita yang menyakiti kita. Pasti tetap ada jarak yang membentang
dan tetap ada luka hati yang dikenang. Nah, sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk hidup dalam damai dengan sesama, tidak semata-mata membangun damai dengan menghindari konflik itu. Tetapi memiliki kemauan berdamai itu harus tetap diupayakan, diusahakan dengan kemauan untuk melakukan rekonsiliasi itu. Rekonsiliasi tidak hanya di bibir semata, tetapi diwujudkan dalam tindakan dan perilaku nyata untuk memperbaiki relasi kita dengan sesama kita. Kiranya kisah Yusuf ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nama kita ada di dalam genggamannya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Bahkan di dalam badai dan cobaan. Karena itu semua adalah untuk kebaikan kita. Ku tahu Bapa peliharaku. Mari Bapak Ibu, kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami kenal dan kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari Tuhan kami mau berdoa, menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami berdoa untuk para lansia di tempat ini, di gereja kami GKMI Salatiga. Engkau kiranya memberikan kesehatan, pemulihan kesehatan bila ada yang sakit Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati lansia-lansia, agar di masa tua mereka dapat menikmati hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga mereka boleh melayani Tuhan, dan mereka boleh tidak merasakan kesakitan, walaupun dalam penyakit mereka yang mereka rasakan Tuhan. Dan kami juga mengingat jemaat-jemaat di tempat ini yang sakit, kiranya Engkau menjamah satu persatu dari mereka, agar setiap jemaat-Mu dapat pulih seperti sedia kala atau semula,
agar dapat beraktivitas kembali, mungkin beraktivitas dalam studi, pekerjaan, ataupun dalam rumah tangga Tuhan. Kiranya Engkau berkati kesehatan mereka, finansial mereka. Engkau berkati setiap anak-anak mereka, setiap keluarga mereka. Dan kami juga mengingat Tuhan bagi keluarga-keluarga yang saat ini mungkin sedang mengalami pergumulan hidup. Entah pergumulan di dalam keluarga antara anak orang tua, menantu mertua, dan mungkin problem-problem ekonomi, problem-problem kesehatan, problem-problem pendidikan Tuhan. Kiranya Engkau menjamah mereka, Engkau memberkati mereka, Engkau menyentuh hati mereka satu persatu, agar dapat menyelesaikan problem-problem yang mereka gumulkan dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan, pokok-pokok doa syafaat ini kami naikkan kepadamu, agar semua pokok ini dapat Engkau jawab satu persatu sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan pokok doa syafaat kami. Haleluya. Amin.